Ya, inference selalu hadir bersama penggunaan data sampel. Perjalanan melakukan inference sejak semester lalu hingga paruh pertama semester ini mestinya telah membuat Anda tidak fobia mendengar kata inference. Untuk memunculkan intuisi atas apa yang dilakukan dalam inference pada analisis regresi ini, perhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, perhatikan kembali tabel-tabel yang disajikan oleh Excel. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, tabel-tabel Excel memuat besaran yang diperlukan dalam rangka inference. Kemudian, inference pastilah dilakukan terhadap parameter. Maka, apa saja parameter yang ada? Betul, ada alfa dan beta pada regresi sederhana dan beta J pada regresi majemuk. Nah, ini sangat penting. Apa distribusi sampling dari parameter tersebut? OLS mengasumsikan bahwa para koefisien itu berdistribusi normal. Maka kita bisa memanggil kembali formula umum confidence interval berbasis distribusi normal ini. Silakan masukkan theta dan theta hat yang sesuai untuk situasi saat ini. Ya, betul. Masukkan beta J pada theta dan BJ pada theta hat. Selanjutnya, pengujian berbasis distribusi normal juga sudah kita miliki prosedur umumnya yang demikian ini. Catatan, biasanya nilai theta 0 itu adalah 0 karena kita akan menguji apakah XJ, sebuah X tertentu mempunyai dampak terhadap Y. Bila XJ memang mempunyai dampak terhadap Y, maka mestinya kita akan menolak bahwa H0 beta J sama dengan 0. Dan ini kriterianya, ya. Tidak ada yang baru dengan kriteria ini. Ya. Ketika pengujiannya untuk dua arah, maka besarnya V itu adalah sebesar alfa per 2. Demikian pula ketika pengujiannya searah bawah atau kiri, maka nilai T-nya adalah negatif. Dan akhirnya ini statistik ujinya. Sehubungan dengan kebiasaan mengasumsikan theta 0 sebesar 0 tersebut, Excel menyajikan nilai statistik uji T-stat pada kolom 4 itu sebagai rasio BJ dengan standar errornya. Baik, kita lanjutkan bagaimana standar error itu disajikan. Baik, baik. Begini kita akan menganalisisnya. Pertama, mari kita perhatikan perilaku variabel yang menjadi perhatian utama kita, yaitu variabel dependent Y. Bukankah kita sedang mempelajari perilaku Y dengan mencari variabel-variabel penjelasnya? Untuk itu, mari kita amati variasi yang ada pada Y. Tentu saja, variasi dihitung sebagai deviasi dari rata-ratanya. Keseluruhan variasinya disebut dengan SST atau sum of squares total. Besar atau kecilnya variasi keseluruhan tidak menjadi masalah, karena kemudian kita memiliki variasi dari Y yang mampu dijelaskan oleh persamaan regresinya. Artinya, Y bervariasi sehubungan dengan perubahan-perubahan pada X. Misalnya, bila X tertentu naik, maka Y akan cenderung naik atau cenderung turun. Nah, ini adalah gambaran bahwa berubahnya X tidak menyebabkan perubahan Y yang berpola. Sedangkan ini menunjukkan berubah-ubahnya atau bervariasinya Y terjadi secara berpola, yaitu ketika X bertambah, maka Y cenderung bertambah. Kemudian, selisih dari kedua sum of squares tersebut disebut sebagai sum of squares error. Ya, tentu saja nilainya adalah sigma EI kuadrat. Ya. Dan hubungan dari ketiga
sum of squares tersebut dapat dinyatakan demikian ini. SST adalah sama dengan SSR ditambah dengan SSE. Kemudian ada besaran yang disebut dengan R kuadrat yang disebut sebagai coefficient of determination sebagai rasio dua buah sum of squares yang pertama. Dengan definisi mereka, maka R kuadrat diartikan sebagai seberapa besar variasi yang ada pada Y itu yang mampu dijelaskan oleh persamaan duganya. Nilainya berkisar antara 0 dan 1, dengan nilai ekstrim 0 dan 1 adalah kondisi hipotetik. Jadi tidak pernah tercapai, ya. Tentu saja semakin tinggi semakin baik, karena semakin besar variasi yang mampu dijelaskan oleh modelnya. Secara praktis, nilai R kuadrat sebesar 0,8 sudah dianggap sebagai model yang sangat baik. Selanjutnya ada besaran SSE, ya, yang bila nilai itu dibagi derajat bebasnya, maka diperolehlah mean of sum of square atau MSE. Inilah besaran untuk mendapatkan standard error, karena MSE adalah varians persamaan duga, sehingga akar pangkat 2-nya adalah standard error atau deviasi standar distribusi sampling dari persamaan regresi. Apa maksudnya deviasi standar persamaan regresi? Ya, deviasi standarnya dari distribusi sampling persamaan regresi. Bukankah persamaan yang kita dapatkan adalah hasil dari sebuah sampel? Seperti halnya kita mendapatkan sebuah X bar dari sebuah sampel, yang dengan asumsi tertentu kita bisa mendapatkan deviasi standar distribusi sampling tentang X bar yang dipakai dalam inference tentang mu. Jadi sekarang satu sampel yang ada, kita membentuk persamaan garis dan kemudian deviasi standar distribusi sampling tentang persamaan garis atau persamaan regresinya. Deviasi standar yang diteorikan merupakan nilai deviasi standar berbagai kemungkinan persamaan regresinya dari populasi yang tidak diketahui. Atas standar error tersebut akan menjadi standar error dari masing-masing koefisien BJ dan juga standar error lainnya pada formula yang penyusunannya tidak terlalu sederhana. Kita akan lihat berbagai standar error tersebut berikut ini. Berikut adalah berbagai standar error yang diderivasikan dari MSI, khusus untuk regresi sederhana. Mengapa dibatasi hanya untuk regresi sederhana? Karena formula umum untuk berbagai standar error pada regresi majemuk akan melibatkan matriks yang memerlukan penjelasan tidak singkat. Biarlah topik itu didalami di ekonometrika. Di sini untuk regresi majemuk itu kita akan menggunakan saja standar error yang sudah tersedia di sajian Excel, ya. Adapun untuk yang regresi sederhana, berikut adalah yang pertama, standar error of A, intercept dari garis duganya, ya. Kedua adalah standar error of B, slope dari regression line-nya, ya. Perhatikan bahwa karena MSI adalah varians, maka turunannya juga adalah paravarians yang perlu diambil akar pangkat 2-nya untuk mendapatkan standar error-nya. Dua standar error berikutnya adalah mirip, yaitu standard error of Y secara individual pada nilai X tertentu yang disimbolkan dengan X0 dan standar error expected Y pada nilai X tertentu. Sudah barang tentu standar error Y secara individual pada nilai X tertentu lebih besar daripada standar error expected Y pada X tertentu. Ini mirip situasinya dengan deviasi standar X dan deviasi standar X bar pada pembahasan distribusi sampling semester lalu. Bila dilihat dari formulanya, juga nampak bahwa
nilai yang individual adalah lebih tinggi sebanyak MSI dibandingkan nilai yang kedua. Sesuai namanya, keduanya adalah untuk keperluan prediksi nilai Y pada X tertentu. X0 itu tadi. Ada prediksi individual dan prediksi rata-rata Y. Yang sering adalah kita mencari prediksi expected Y pada X tertentu. Nanti akan diperjelas ketika membahas contohnya. Baik, silakan pause video untuk mencermati berbagai formula di atas. Semua varians mereka adalah dari MSI yang dikalikan sesuatu. Ya. Nanti silakan gunakan formula-formula tersebut dalam uji pemahaman pada kuliah biasanya. Saya akan lanjutkan. Baik, kita lihat inference yang pertama, yaitu inference berupa confidence interval untuk parameter. Ya. Bila parameternya adalah intercept alpha, maka inilah formulanya dengan derajat bebas sebesar n-k. Ya. Adapun standar error dari A adalah ini. Ya. Sehingga berbagai nilai yang diperlukan adalah demikian ini. Maka alfa adalah demikian, ya. Sehingga alfa adalah 45,667 plus minus 10,607. Kita teruskan dengan parameter lainnya. Baik, kita lanjutkan dengan inference yang lainnya, yaitu inference untuk parameter beta, ya, yang dinyatakan sebagai berikut ini, ya, dengan derajat bebas sebesar n-k. Adapun standar error of B adalah seperti demikian ini, dan sehingga berbagai nilai yang diperlukan adalah demikian ini. Maka beta adalah seperti ini, ya, sehingga beta adalah 6,667 plus minus 2,0208. Ya. Kita akan lanjutkan dengan confidence interval lainnya. Inference-nya masih berupa confidence interval, yaitu untuk perkiraan persebaran nilai-nilai individual quiz untuk mereka yang belajarnya 5 jam. Ya. Kita cari dahulu perkiraan titik pada X tersebut, ya. Dan kemudian kita memiliki formula ini. Adapun standard error of Y given X0 adalah seperti yang ada di bawah ini, ya. Sehingga berbagai nilai yang diperlukan adalah yang demikian ini. Maka persebaran nilai quiz pada jam belajar 5 jam adalah demikian ini, ya, yaitu 79 plus minus 10,7029, ya. Jadi untuk confidence interval individual ini berarti bahwa untuk mereka yang belajarnya 5 jam, maka nilai kuisnya berkisar pada 79 plus minus 10,7029. Baik, kita teruskan.